Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami salah satu kelompok dari kelas TT 4607. Di sini kami akan memaparkan tugas besar kami untuk memenuhi tugas mata kuliah dari jaringan telekomunikasi. Di sini pertama perkenalkan kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Putra Alpa Omega Bangun, lalu ada saya sendiri Fadia Salsabila Zainal, dan juga ada Pandu Dwi Nugraha Surya. Nah, di sini yang akan dibawakan atau dibahas yang pertama itu ada permasalahan, yang kedua ada solusi, dan yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, di sini pendahuluan. Di sini eh, judul yang kita ambil yaitu optimalkan koneksi di Gang Rais, yaitu mengatasi tantangan tembok besar dan padatnya pemukiman untuk stabilitas jaringan yang lebih baik. Jaringan di dalam Gang Rais menghadapi tantangan serius karena adanya tembok besar dan padatnya pemukiman yang menghalangi jalur sinyal. Tembok dan padatnya pemukiman tersebut menjadi penghalang utama, mengakibatkan penurunan kualitas koneksi dan ketidakstabilan sinyal. Untuk meningkatkan situasi ini, mempertimbangkan penggunaan perangkat penguat sinyal atau solusi lainnya mungkin diperlukan. Lalu untuk permasalahan akan dibacakan oleh teman saya yaitu Putra Alfa. Oke, selanjutnya adalah permasalahan. Untuk permasalahan di sini, tantangan komunikasi di Gang Rais disebabkan oleh tembok besar dan padatnya pemukiman, memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perkembangan masyarakat, ekonomi, dan juga pendidikan. Dalam konteks tersebut, ketidakstabilan jaringan dapat menjadi hambatan dan tantangan bagi akses informasi yang kritis untuk pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, kesulitan dalam berkomunikasi dapat merugikan sektor pendidikan dengan pembatasan akses terhadap sumber daya pembelajaran online dan pengembangan keterampilan. Ketidakmampuan untuk menyambungkan kesenjangan komunikasi ini juga dapat membatasi akses ke peluang pekerjaan dan pasar, menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan konektivitas di Gang Rais tidak hanya akan memperbaikan kualitas hidup, tetapi juga membukakan pintu yang baik untuk akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kemajuan sosial secara keseluruhan. Boleh di next. Nah, untuk solusi yang kami buat di sini, kami menggunakan penggunaan Wi-Fi mesh dengan teknologi repeater pada setiap node. Penggunaan Wi-Fi mesh dengan teknologi repeater pada setiap node bisa menjadi solusi yang baik untuk memperluas jaringan di area dengan banyak dinding dan tembok. Sistem ini memanfaatkan ciri-ciri dari kedua konsep, yaitu mesh networking dan repeater, untuk memberikan cakupan yang lebih luas dan peningkatan kualitas sinyal di sekitaran hambatan seperti tembok. Beberapa keuntungan dan pertimbangan terkait dengan pendekatan ini termasuk yang pertama, cakupan yang lebih baik. Dengan memasang repeater pada setiap node, Anda dapat memperluas cakupan jaringan secara signifikan. Setiap node akan berfungsi sebagai penguat sinyal dan dapat mengatasi tembok atau dinding. Untuk yang kedua, dukungan dari mesh networking. Sistem ini tetap mempertahankan keuntungan dari konsep mesh networking, seperti kemampuan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain, kemudahan dalam penambahan node, dan kemampuan self-healing jika salah satu node mengalami masalah. Yang ketiga, kinerja yang tetap bagus dengan menggunakan repeater yang terintegrasi pada setiap node, Anda dapat mengoptimalkan kinerja secara keseluruhan, mengatasi penurunan kecepatan dan latensi yang mungkin terjadi ketika menggunakan repeater terpisah. Yang keempat, fleksibilitas penempatan. Dengan menggunakan teknologi mesh, Anda memiliki fleksibilitas dalam penempatan node. Anda dapat menempatkan node-node ini dengan strategis untuk mengatasi dinding atau penghalang lainnya. Yang terakhir, pengelolaan yang mudah. Beberapa sistem Wi-Fi mesh kini hadir dengan antarmuka pengguna yang ramah, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengelola dan memantau jaringan mereka. Ini mencakup pemantauan kekuatan sinyal, pengaturan keamanan, dan manajemen perangkat terhubung. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Pandu Dwi Nugraha. Oke, selanjutnya langkah-langkah implementasi alat yang akan kami lakukan. Yang pertama, itu ada pemilihan sistem Wi-Fi mesh yang sesuai, yaitu memilih sistem Wi-Fi mesh yang mendukung teknologi repeater pada setiap node. Beberapa merek yang umumnya menyediakan fitur ini termasuk Google Nest Wi-Fi, Euro, Netgear Orbi,
dan TP-Link DCO. Yang kedua tuh mempersiapkan perangkat dan keakses keamanan. Pastikan perangkat Wi-Fi mesh Anda telah terinstall dan siap digunakan, lalu mempersiapkan nama jaringan SSID dan kata sandi Wi-Fi untuk jaringan Anda. Lalu yang ketiga, memasang node pertama, di mana node pertama itu adalah node utama yang dilokasikan yang strategis di area dengan sinyal yang kuat dan dapat menjangkau banyak mungkin area yang ingin Anda cakup lebih luas. Lalu yang keempat ada konfigurasi awal, yaitu dengan menghubungkan node pertama ke router atau modem, Anda menggunakan kabel Ethernet, lalu mengikuti petunjuk pemasangan yang disertakan dengan perangkat untuk mengonfigurasi node pertama melalui aplikasi atau antarmuka web. Yang kelima, menambahkan node tambahan. Tempat node tambahan dilokasikan secara strategis, yaitu terutama di area dengan hambatan seperti dinding atau tembok. Lalu hubungkan node tambahan ke sumber daya listrik dan aktifkan node tambahannya. Lalu mengikuti petunjuk untuk menambahkan node-node ini ke jaringan melalui aplikasi atau antar web muka. Lalu yang keenam ada konfigurasi repeater pada setiap node. Di sini kita memeriksa apakah perangkat Anda mendukung fitur repeater pada setiap node. Beberapa sistem mesh mungkin secara otomatis melakukan teknologi repeater di setiap node. Sementara yang lain mungkin memerlukan konfigurasi manual. Jika diperlukan, aktifkan dan konfigurasi fitur repeater pada setiap node untuk melalui antarmuka pengguna perangkat. Yang ketujuh, melakukan uji coba atau pemantauan. Yaitu dengan uji jaringan Anda dan memeriksa kualitas sinyal, kecepatan di berbagai area untuk memastikan cakupan dan kinerja yang optimal. Lalu menggunakan alat pemantau yang disediakan oleh sistem Wi-Fi mesh untuk melacak kesehatan jaringan dan mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan penyesuaian. Lalu tweak dan optimalkan. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian lokasi atau konfigurasi node untuk meningkatkan kinerja di area yang mungkin mengalami tantangan sinyal. Oke, langkah-langkahnya hanya itu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, sekian saja dari kelompok kami. Mungkin ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.